Nanti malam, sebuah nama yang mungkin terdengar biasa. Tapi di tempat ini nanti malam bukan sekadar waktu, melainkan gerbang menuju cerita-cerita yang tak semua orang sanggup dengar. Cerita dari jalan gelap, dari desa yang tak tercatat, di peta, dari perjanjian sunyi antara manusia dan makhluk yang tak punya nama. Di sini kita akan menyingkap kisah-kisah mistis, pesugihan, dan rahasia yang tertutup kabut, satu persatu. Malam ini, kita akan bicara tentang sebuah jalan panjang di Pulau Sumatera. Jalan yang bagi sebagian orang hanyalah lintasan biasa. Tapi bagi sopir-sopir malam, jalan itu bukan sekadar aspal dan lampu jalan. Mereka menyebutnya lintas Sumatera, tapi sebagian lain menyebutnya jalan penjemput. Karena di sana ada sesuatu yang sering ikut naik tanpa suara. Ceritanya bermula dari hujan yang baru saja reda. Kabut turun pelan, menutup pandangan, dan hanya cahaya lampu mobil yang menembus gelap. Seorang sopir travel bernama Rian membawa seorang penumpang muda bernama Maria. Awalnya tampak biasa, sampai mereka melintas di daerah Sungai Talang, tempat di mana waktu seolah berhenti, dan bayangan seseorang duduk di jok belakang mulai terlihat di kaca spion. Sejak malam itu, tak ada satupun perjalanan yang sama lagi. Ada yang bilang ia cuma arwah penasaran seorang ibu hamil yang meninggal di jalan itu. Tapi ada juga yang percaya itu bukan arwah biasa. Itu adalah roh yang terikat pada perjanjian Lumi antara darah, kehilangan, dan kutukan perjalanan terakhir. Dan siapapun yang lewat tengah malam, yang menatap kaca spion terlalu lama, yang berani berhenti di tikungan hutan karet, mereka bilang akan mendengar suara lembut dari belakang. "Terima kasih udah nganter saya pulang, Mas." Jadi, kalau nanti malam kamu lewat lintas Sumatera, dan tiba-tiba merasa seperti ada yang duduk di jok belakang mobilmu, jangan menoleh, jangan lihat ke spion. Cukup nyalakan lampu, baca doa dalam hati, dan ingat, beberapa penumpang tidak pernah benar-benar pergi. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah mistis punya nyawa, dan setiap nyawa punya kisah yang belum selesai. Hujan baru saja berhenti, tapi sisa air masih menetes pelan dari daun-daun besar di pinggir jalan. Lampu mobil travel warna silver yang dikemudikan Rian memantul di jalan aspal yang basah, menimbulkan kilau kekuningan yang aneh. Udara lembab bercampur aroma tanah basah memenuhi kabin mobil. Jam di dashboard menunjuk pukul 00.47. Jalan lintas Sumatera malam itu sepi luar biasa. Hanya sesekali ada truk besar yang melintas dengan lampu tembak menyilaukan, meninggalkan angin keras yang mengguncang mobil kecil Rian. Ia menarik napas panjang, mengusap kaca depannya yang mulai berembun. Wiper menyapu sisa air dengan suara krek yang monoton. Ia sudah terbiasa dengan rute malam seperti ini, tapi malam itu terasa berbeda. Entah kenapa dari awal berangkat dari Padang tadi sore, perasaannya sudah agak tidak enak. Di kursi penumpang depan, duduk seorang perempuan muda bernama Maria. Rambutnya sedikit basah, mungkin karena gerimis saat menunggu travel tadi. Ia mengenakan jaket jeans biru dengan kerudung krem yang melorot di bahu, memperlihatkan sebagian rambut hitamnya yang panjang. Wajahnya pucat namun lembut, matanya terlihat lelah. "Mas, nanti lewat daerah Sungai Talang nggak?" Tanyanya pelan, nyaris tenggelam oleh suara mesin mobil yang berdengung stabil. Rian menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. "Lewat, Mbak, tapi udah jarang ada yang turun sana sekarang," katanya. "Jalannya sering ada yang numpang," ujarnya sambil tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Maria mengerutkan kening. "Numpang? Maksudnya gimana?" Rian melirik sekilas ke arahnya, lalu senyum kecil muncul di bibirnya. "Hayah, orang-orang sini percaya katanya ada penumpang gaib. Dulu-dulu sering sopir lewat sini cerita. Ada yang tiba-tiba ngelihat orang duduk di jok belakang. Tapi pas dicek, kosong." Maria terdiam, tangannya menggenggam tali tas di pangkuannya lebih erat. "Ah, ngeri amat bahasanya, Mas," katanya pelan sambil mencoba tersenyum. Tapi senyum itu cepat sekali hilang. Rian ikut diam. Entah mengapa setelah topik itu keluar, hawa di dalam mobil terasa berubah. Angin dingin seperti menyusup masuk melalui celah kecil di jendela, membuat bulu kuduk Rian perlahan berdiri.
Ia menurunkan sedikit volume radio yang sejak tadi memutar lagu-lagu lawas dari band 2000-an. Dingin banget ya malam ini, gumam Rian. Lebih kepada dirinya sendiri. Maria hanya mengangguk kecil. Iya, udaranya kayak beda ya. Dari tadi, begitu masuk daerah ini, kok rasanya kayak gak ada yang ngikutin. Rian melirik cepat ke spion tengah. Ia tak ingin menunjukkan kalau kata-kata Maria membuatnya gelisah. Tapi saat matanya menatap pantulan di kaca spion, ia melihat sesuatu bergerak cepat di jok belakang. Bayangan hitam, seperti seseorang yang baru saja duduk, lalu menghilang begitu saja. Rian langsung menatap ke kursi belakang, tapi kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya beberapa tas bawaan penumpang lain yang sudah turun lebih dulu di daerah sebelumnya. Dia geleng-geleng kepala, mencoba menenangkan diri. Halusinasi kali ya, udah malam banget soalnya. Namun entah kenapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Tangan kirinya sedikit gemetar saat meraih botol air minum di cup holder. Maria menatapnya heran. Mas enggak apa-apa. Enggak mbak, mungkin capek aja. Mobil melaju lagi melewati jalan lurus panjang yang di sisi kanan. Dan kirinya hanya hutan karet dan semak tinggi. Lampu sorot mobil seolah menembus kabut tipis yang perlahan menebal. Di kejauhan terdengar suara kodok bersaut-sautan. Tanda hutan sekitar baru saja diguyur hujan deras. Maria menatap keluar jendela. Di kaca, pantulan wajahnya samar. Tapi di belakang pantulan itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang ikut menatap balik. Johnny buru-buru menoleh ke arah belakang, tapi sama seperti Rian tadi, ia tak melihat apa pun. Mas, katanya pelan, orang-orang sini sering ngalamin yang aneh-aneh nggak sih di jalan ini? Rian menatap jalan, lalu mengangguk pelan. Kalau kata teman-teman sopir sering. Tapi ya, saya pribadi belum pernah ngalamin yang gimana-gimana. Cuman apa? Potong Maria cepat. Cuma setiap lewat sini udara memang beda. Kadang AC mati hidup sendiri, kadang juga spion kayak muter arah sendiri. Pernah tuh, teman saya bilang pas dia sendirian. Tiba-tiba kursi belakang bunyi kresek-kresek kayak ada yang geser duduk. Maria menelan ludah, tubuhnya menegang. Jangan bercanda mas, nah, serius mbak. Tapi mungkin cuma kucing kali ya, atau tikus ke bawah dari bagasi. Maria diam lagi. Ia memandangi dashboard mobil dengan pandangan kosong. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara ketuk, pelan tapi jelas. Seperti kuku mengetuk bagian dalam pintu mobil. Rian menoleh cepat. Maria spontan menutup mulutnya dengan tangan. Mais, itu suara apa? Rian menggeleng cepat, mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin ranting kena bodi mobil. Tadi juga banyak yang nyangkut. Tapi dalam hati ia tahu, itu bukan suara ranting. Suaranya terlalu ritmis. Seperti seseorang yang benar-benar ingin diperhatikan. Rian menekan gas sedikit, berusaha cepat melewati jalanan yang makin gelap. Lampu-lampu jalan sudah tak terlihat. Hanya sisa pancaran lampu mobilnya sendiri yang menembus malam. Maria mulai bersandar, menatap lurus ke depan tanpa banyak bicara. Tatapannya kosong. Mas Rian, kalau misalnya ada orang minta tumpangan di tengah jalan kayak gini, Mas berani berhenti? Pertanyaan itu membuat Rian menoleh sekilas. Tergantung. Kalau orang tua, apalagi perempuan, biasanya saya berhenti. Tapi kalau di jam segini jujur aja, mikir 2 kali. Maria tersenyum tipis, tapi senyum itu seperti dipaksakan. Iya, benar, soalnya nggak semua yang minta tumpangan itu manusia. Rian diam. Kalimat itu entah kenapa terasa berat di telinganya. Angin malam kembali masuk dari celah jendela. Kali ini membawa aroma yang aneh. Perpaduan antara tanah basah dan sesuatu yang mirip besi berkarat. Rian mengerutkan hidung, menatap ke Maria. Tapi perempuan itu tampak biasa saja. Malah seperti tak merasakan apa-apa. Perjalanan terasa panjang. Jalan menanjak perlahan menuju tikungan besar yang dikenal para sopir sebagai belokan maut Sungai Talang. Di sisi kiri jurang menganga gelap, di kanan hutan rapat tanpa celah. Maria tiba-tiba bergumam pelan, seolah bicara sendiri. Dulu, di sini sering ada kecelakaan ya? Rian agak kaget. Kok mbak tahu? Maria menatap lurus ke jalan, matanya tak berkedip. Saya pernah dengar, katanya ada mobil travel juga terguling di jurang. Penumpangnya seibu hamil. Suaminya selamat tapi istrinya nggak ketemu sampai sekarang. Rian menelan ludah, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memang pernah dengar cerita itu, tapi jarang orang tahu detailnya.
Iya dulu pernah, tapi udah lama banget. Tahun berapa ya? 2000-an awal kalau nggak salah, ucapnya pelan. Maria tersenyum samar. Kesian ya, suaminya pasti masih nungguin sampai sekarang. Rian menatap ke spion lagi tanpa sadar. Sekilas ia melihat bayangan samar di kursi belakang. Kali ini tidak bergerak. Diam seperti duduk tegak sambil menunduk. Ia mengedip berharap matanya salah lihat. Tapi bayangan itu masih di sana. Samar namun jelas berbentuk manusia. Rian menatap lebih lama dan tiba-tiba matanya seperti tersentak. Bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya lewat spion. Tak ada wajah, hanya rambut panjang basah menutupi seluruh kepala. "Mas Ojon delok spione," suara Maria tiba-tiba lirih. Logat Jawanya terdengar samar. Rian menoleh cepat ke arahnya. "Mbak apa?" Maria hanya menggeleng pelan. "Ore yunok opo-opo mas." "Udahlah jalan terus saja." Nada suaranya berubah. Tidak lagi seperti perempuan biasa yang baru dikenal. Ada sesuatu di intonasinya yang membuat dada Rian terasa berat. Mbak Maria." Maria tak menjawab. Dia hanya menatap keluar jendela. Di kaca luar yang penuh titik air, Rian sempat melihat pantulan samar. Bukan wajah Maria, tapi wajah perempuan lain. Lebih pucat, dengan bibir membiru dan mata kosong, mobil terus melaju. Rian tak berani bicara lagi. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Meski AC masih menyala, Kyungnya menatap ke depan. Tapi pikirannya berputar cepat. Dia berpikir, mungkin ia sudah terlalu lelah. Tapi bagian kecil dalam dirinya tahu, ada sesuatu di kursi belakang. Sesuatu yang sejak tadi menunggu. Diam tanpa suara. Maria tiba-tiba menunduk, berbisik nyaris tak terdengar. "Mas Ryan, kalau nanti ada yang nyapa dari belakang, tolong jangan jawab ya." Rian tersentak. "Siapa yang nyapa, Mbak?" Maria tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Bibirnya bergetar pelan seperti sedang membaca sesuatu. Suara ketuh, ketuh, kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lalu hening Rian menginjak gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang menembus kabut. Tikungan demi tikungan ia lewati dengan jantung yang serasa mau copot. Tapi saat ia berpikir semuanya sudah selesai, ia kembali menatap spion dan matanya membesar. Bayangan itu sekarang duduk di tengah jok belakang. Kepalanya sedikit miring ke kanan. Dan sesuatu seperti darah menetes perlahan dari rambut basahnya. Maria membuka mata, menatap spion, lalu menatap Rian. "Mas, jangan takut. Kadang yang mati cuman pengen diajak pulang." Rian tak menjawab. Napasnya tersengal. Ia menatap spion sekali lagi. Tapi kali ini bayangan itu menghilang begitu saja. Seperti kabut tersapu angin. Mobil akhirnya keluar dari area hutan karet dan masuk jalan yang sedikit lebih terang. Di kejauhan terlihat warung kopi yang masih buka dengan satu lampu kuning menggantung. Rian segera menepi. Begitu mobil berhenti, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi tangannya gemetar hebat. Ia menatap kursi belakang lewat cermin kecil di atas dashboard. Kosong. Tapi jok belakangnya basah. Seolah seseorang baru saja duduk di sana dengan pakaian penuh air. Maria menatap kursi itu lama. Lalu berbisik pelan, "Dia udah pergi untuk sementara." Rian memejamkan mata. "Sementara? Maksudnya apa?" Maria menatap lurus ke depan, matanya sayu. Kalau jalan lintas ini masih ada orang yang berhenti tengah malam, dia bakal naik lagi. "Numpang sebentar. Nggak ganggu, cuman pengen pulang." Rian menelan ludah menatap wajah Maria. Tapi saat lampu warung memantul ke wajahnya, dia baru sadar. Kulit Maria tampak lebih pucat dari sebelumnya, bahkan nyaris tak berwarna. Ia memalingkan wajah, menatap luar jendela. Udara malam terasa berat. Dari arah belakang, samar-samar terdengar lagi suara kursi berderit, seperti seseorang yang baru saja bergeser tempat duduk. Dan saat Rian memandang ke kaca spion sekali lagi, bayangan itu kembali ada. Duduk diam tanpa suara, kayak udara makin berat. Kabut tebal turun perlahan dari pucuk-pucuk pohon karet yang berjajar di sepanjang jalan. Cahaya lampu mobil Rian menembus kabut seperti tombak kuning yang kehilangan tenaga. Jalanan berliku itu nyaris tak terlihat, hanya aspal gelap yang basah, berkilau karena sisa hujan yang belum kering. Di kejauhan suara serangga malam terdengar makin lirih, seolah mereka pun ikut menahan napas. Rian menguap kecil, mencoba melawan kantuk yang mulai menyerang. Joey menatap ke jam digital di dashboard. Sudah lewat jam 1 dini hari.
Perjalanan masih sekitar 1 jam lagi sebelum sampai ke pos peristirahatan berikutnya. Di sebelahnya Maria tampak diam, pandangannya kosong ke arah jendela. Sejak tadi ia tidak banyak bicara. "Mbak Maria, ngantuk ya?" tanya Rian pelan, mencoba mencairkan suasana yang terasa tegang. Maria tidak langsung menjawab, hanya matanya yang bergerak pelan menatap keluar. "Enggak mas, cuman jalan ini sepi banget ya." Rian mengangguk tersenyum kecut. "Ya, dari dulu memang begini. Kalau lewat sini jam segini, bisa dihitung mobil yang lewat. Kadang malah nggak ada sama sekali." Angin malam berhembus pelan lewat ventilasi AC yang sudah lama tidak dibersihkan. Bau lembab bercampur aroma tanah basah menyelinap masuk, membuat dada terasa dingin. Rian menyalakan pemanas sebentar, mencoba menghilangkan rasa dingin itu. Tapi hawa di dalam mobil tetap saja seperti beku. Ia memutar setir perlahan saat mobil mulai masuk ke tikungan tajam dekat hutan karet. Tikungan ini terkenal di kalangan sopir lintas sebagai tikungan bisu, karena disinilah sering terdengar suara klakson yang menggema sendiri, padahal tak ada mobil lain. Tiba-tiba lampu depan mobil menyorot sesuatu di tepi jalan. Sosok wanita berdiri di pinggir aspal, basah kuyup. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya sedikit membungkuk sambil memegangi perutnya. Pakaian yang ia kenakan tampak compang-camping dan menempel di kulitnya, seolah baru saja keluar dari air. Rian spontan menginjak rem keras. Ban mobil mengeluarkan suara decit panjang dan berhenti beberapa meter dari sosok itu. Maria sontak menjerit kecil, "Mas, jangan!" "Astagfirullah, malam-malam gini, siapa juga berdiri di tengah jalan kayak gitu?" katanya panik, tangannya menahan dashboard. Rian tidak langsung menjawab, pandangannya terpaku pada wanita itu. Ia masih berdiri di pinggir jalan, tidak bergerak sedikit pun. Kepalanya menunduk, dan satu tangannya terus menekan perutnya dengan posisi yang terlihat sangat sakit. Hati kecil Rian berdesir, antara takut dan kasihan bercampur jadi satu. "Tapi mbak, kayaknya dia butuh bantuan. Masa iya kita biarin aja?" "Mas Rian, jangan!" "Kita nggak tahu itu siapa. Bisa aja dia cuma mau..." Maria tak berani melanjutkan kalimatnya. Rian menelan ludah, namun rasa iba mengalahkan rasa takutnya. Ia menurunkan kaca jendela perlahan, membiarkan udara dingin luar masuk menyentuh kulit wajahnya. "Mbak, mau saya bantuin?" "Hei membak!" teriaknya cukup keras. Wanita itu diam. Tidak menjawab dan tidak bergerak. Hanya tetesan air dari ujung rambutnya yang menetes ke tanah berulang-ulang. Rian menggigit bibir, lalu membuka pintu sedikit. "Mbak, kalau butuh pertolongan..." Sebelum kalimatnya selesai, wanita itu perlahan mengangkat kepala. Gerakannya sangat pelan, seolah tulang lehernya kaku. Saat wajahnya mulai terlihat, Rian langsung tertegun. Matanya kosong, hitam seluruhnya tanpa bola putih, dan dari sudut bibirnya menetes darah kental berwarna kehitaman. Maria langsung menjerit, "Mas, tutup pintunya!" Rian panik, menutup pintu dengan keras dan menyalakan gas untuk mundur. Tapi belum sempat dia menekan pedal, terdengar suara lembut dari jok belakang. Suara gasnya lirih, gemetar, dan terdengar sangat dekat. "Terima kasih sudah berhenti, Mas. Dunia seakan berhenti sesaat." Rian menatap spion tengah dengan napas tersengal. Dan saat itu jantungnya nyaris berhenti berdetak. Seseorang duduk di jok belakang. Rambutnya panjang menutupi seluruh wajah. Bajunya sobek-sobek. Kulitnya pucat seperti lilin. Dan tangannya yang dingin memeluk perut besar, seolah sedang hamil tua. Dari sela-sela jari pucatnya terlihat sesuatu seperti darah yang menetes ke kursi. "Mas, pelan-pelan aja ya. Perut saya sakit." Suaranya begitu lembut, tapi terasa seperti hembusan angin dingin yang menembus tulang. Maria menoleh ke belakang dan langsung berteriak ketakutan. "Mas Rian!" Itu siapa di belakang? "Astagfirullah, Mas, keluarin dia." Rian refleks menoleh cepat, tapi kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kain selimut milik penumpang lain yang sudah turun tergeletak kusut, tapi bekas basah di kursi itu masih ada, seperti seseorang baru saja duduk di sana. Rian terdiam, tenggorokannya kering. Ia menaik napas berat, mencoba memikirkan logika. Mungkin tadi cuma bayangan, mungkin gumamnya, tapi suaranya sendiri tak yakin. Maria menatapnya dengan wajah pucat. "Mas, tadi saya dengar jelas suaranya. Perempuan itu ngomong, Mas, dia ngomong dari belakang." "Tenang Mbak, tenang dulu," kata Rian mencoba terdengar tenang padahal tangannya gemetar di setir.
Namun sebelum sempat ia melanjutkan kalimatnya, udara di dalam mobil mendadak berubah. Dingin, terlalu dingin. Uap putih kecil mulai keluar dari mulut Rian dan Maria setiap kali mereka bernapas. Suara lembut itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Mas, tolong! Saya mau pulang." Maria menutup telinganya dan menangis pelan. "Ya Allah, Mas, ayo jalan. Jangan berhenti di sini." Rian segera menekan gas. Mobil melesat kencang menembus kabut. Tapi meskipun sudah jauh dari tempat wanita itu berdiri tadi, rasa dingin itu tidak pergi, justru makin kuat. Dari kaca spion, Rian merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di belakang kepalanya. Ia mencoba tidak menatap spion, tapi rasa penasaran itu seperti memaksa. Saat akhirnya ia melirik sekilas, terlihat bayangan kepala seseorang yang bersandar di jendela belakang. Rambutnya terurai panjang sampai menyentuh sandaran kepala kursi tengah. Ya Allah, Rian berbisik lirih. Maria menunduk menggenggam tasnya erat-erat. "Mais, saya mau turun aja. Tolong berhenti dimanapun." "Kok nggak bisa, Mbak? Lihat di luar itu kabut semua. Saya juga nggak tahu ini di mana persisnya." Suara Rian meninggi. Maria menatap jam tangannya tapi jarumnya tidak bergerak. Judi mengakses kaca jendela yang berkabut. Namun yang terlihat di luar hanya putih pekat. Seperti mereka sedang melaju di antara awan. Suara napas berat terdengar di belakang. Rian dan Maria sama-sama membeku. Pelan tapi pasti, terdengar seperti seseorang mengerang kesakitan. "Aduh, perutku. Sakit, Mas. Aduh." Rian tidak berani menoleh. Ia hanya bisa menatap jalan lurus di depannya yang terasa semakin panjang tanpa ujung. Namun dalam spion ia kembali melihat sosok itu. Kini dia tidak hanya duduk, dia sedang menunduk sambil menggenggam perutnya. Wajahnya menatap ke arah lututnya sendiri. Suara erangannya makin keras bercampur dengan tangisan kecil. Maria memejamkan mata kuat-kuat. "Mas, Luyon delok mburin, tolong." Suaranya lirih bercampur tangis. Rian menekan gas lebih dalam. Jarum kecepatan menunjukkan 90 km per jam. Tapi anehnya pemandangan di luar kaca tidak berubah. Seolah mereka hanya berputar di tempat yang sama. Maria mulai membaca pelan ayat-ayat suci. Suaranya bergetar, tapi cukup keras untuk membuat suasana makin mencekam. Di sela bacaannya, suara tangisan dari belakang terdengar makin jelas. Seperti suara perempuan melahirkan. "Mas, saya mau lahiran, Mas. Tolong jangan tinggalin saya." Rian hampir kehilangan kontrol. Tangannya berkeringat, matanya basah karena menahan takut. Ia menatap ke spion sekali lagi, dan kali ini, sosok itu menatap balik. Matanya hitam, dalam, dan di mulutnya terjulur sesuatu seperti tali ari-ari yang berlumuran darah. Ia tersenyum aneh, senyum yang bukan milik manusia. Rian langsung menoleh ke depan, hampir menabrak batu besar di pinggir jalan. Mobil terguncang keras, Maria menjerit dan suara dari belakang mendadak hilang. Hening, benar-benar hening. Mobil perlahan melambat. Rian menarik napas panjang. "Astagfirullah. Apa barusan itu mimpi ya?" Gumamnya pelan. Maria tak menjawab. Ia hanya menatap ke bawah. Wajahnya masih pucat. "Mas tadi, perempuan itu bilang mau pulang. Tapi saya lihat sesuatu di bajunya. Ada tulisan nama." Rian menatapnya heran. "Nama?" Maria mengangguk pelan. "Iya. Di ujung bajunya ada tulisan kecil. Kayak bordiran gitu. Namanya Maria juga, Mas." Rian membeku. Suara mesinnya kini seperti bergema di telinga. Ia menatap Maria perlahan. Perempuan di sampingnya itu diam, memandangi jalan lurus tanpa ekspresi. "Kok bisa sama ya?" katanya pelan. "Maria juga namanya Maria." Maria menoleh perlahan ke arahnya, tersenyum tipis tapi matanya tampak sendu. "Iya, Mas, kadang nama bisa jadi kebetulan, tapi kadang juga enggak." Rian menelan ludah, mencoba membaca maksud ucapannya. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, lampu mobil di belakang mereka mendadak menyala terang. Ada truk besar mendekat dengan suara klakson panjang. Rian segera menepi. Tapi ketika mobil itu lewat, kaca spion sempat menangkap sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di bak belakang truk itu, berdiri perempuan berambut panjang yang sama. Memegangi perutnya, menatap lurus ke arah mobil Rian. Lalu lampu truk menjauh dan pemandangan kembali gelap. Rian tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menatap jalan dengan mata kosong, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi. Tapi di tengah kesunyian yang panjang, Maria berkata pelan,
hampir seperti berbisik ke dirinya sendiri. "Mas, kalau nanti dia balik lagi, jangan berhenti. Sekalipun dia minta tolong, jangan berhenti." Rian menatapnya, tapi Maria tidak menoleh. Tatapannya kosong, wajahnya semakin pucat. Tak kenapa dari sudut mata Rian, ia melihat ujung baju Maria basah. Dan di bahu kirinya, tampak noda merah yang belum sempat kering. Angin kembali masuk dari celah jendela. Hening tapi dinginnya seperti es yang menyentuh tulang. Di luar, kabut makin tebal, menelan seluruh jalan lintas Sumatera dalam sunyi yang pekat. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar lagi suara perempuan itu. "Mas, pelan-pelan aja ya." Perut saya sakit. Malam itu masih basah. Hujan memang sudah reda, tapi hawa dingin dari jalanan lintas Sumatera masih menusuk sampai ke tulang. Di warung kopi kecil yang berdiri di pinggir jalan, lampu bohlam kuning menggantung redup di bawah atap seng. Di luar, suara jangkrik bercampur gemericik air dari talang yang bocor. Rian duduk di bangku kayu panjang. Tangannya masih bergetar halus saat menggenggam cangkir kopi hitam panas. Maria duduk di seberangnya, menunduk, tak banyak bicara. Wajahnya masih pucat, matanya sayu. Kadang ia menatap ke arah mobil travel yang terparkir di depan, seolah takut sesuatu masih bersembunyi di dalamnya. Pemilik warung, Pak Joni, lelaki tua dengan rambut setengah putih dan kaos oblong kumal, datang membawa rokok kretek yang baru dinyalakan. Asapnya melingkar pelan di udara. "Lihat juga ya kalian," katanya sambil duduk di kursi kecil. "Wanita hamil itu?" Rian dan Maria saling berpandangan. Wajah keduanya langsung tegang. "Bapak juga pernah lihat?" tanya Maria, suaranya pelan tapi terdengar jelas di tengah sepi malam itu. Pak Joni menatap mereka lama, lalu mengangguk pelan. "Bukan cuma sekali, sudah banyak yang cerita. Tapi yang paling jelas, saya sendiri pernah lihat kira-kira 2 tahun lalu." Rian menelan ludah. "Di tikungan dekat hutan karet itu, Pak?" "Ya di situ," jawabnya. "Dulu sekitar tahun 2005. Waktu itu ada kecelakaan besar. Seorang ibu muda hamil besar, katanya baru mau melahirkan. Naik mobil pribadi sama suaminya. Mobilnya ditabrak lari sama truk dari arah berlawanan. Suaminya meninggal di tempat, tapi si istri hilang. Nggak ada yang nemuin jasadnya sampai sekarang." Maria mengangkat wajahnya perlahan. "Hilang, Pak? Maksudnya nggak ketemu sama sekali?" Pak Joni mengangguk, menatap ke arah jalan gelap di luar warung. Yang ketemu cuma darah di jok belakang dan kain jarik robek. Orang-orang sini bilang waktu itu perut ibu itu sudah besar banget. Mungkin bayinya juga gak pergi. Ia menghela napas panjang. Tapi yang bikin aneh, malam-malam setelah itu, sopir-sopir sering lihat sosok perempuan berdiri di tempat yang sama. Kadang duduk di pinggir jalan, kadang cuma berdiri di bawah pohon karet sambil pegang perutnya. Rian mengusap wajahnya, mencoba mencerna semua yang didengar. "Astaga, jadi yang kita lihat tadi itu..." Pak Joni memotong dengan suara berat. "Mungkin dia roh yang belum bisa pulang." Ia menatap mereka dengan pandangan tajam. "Dan kalian tahu namanya?" Rian dan Maria menggeleng pelan. "Maria," kata Pak Joni akhirnya. "Namanya Maria." Rian dan Maria serentak tertegun. Tatapan mereka bertemu, dan di antara getar lampu bohlam, wajah Maria terlihat semakin pucat. "Namanya sama kayak saya," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Pak Joni menatapnya dengan ekspresi aneh, seolah baru sadar sesuatu. "Kamu juga, Maria?" Maria mengangguk pelan. Warung itu tiba-tiba terasa makin dingin. Angin berembus lewat celah papan, meniup gorden plastik di pintu hingga berderik pelan. Lampu bohlam bergoyang sedikit. Pak Joni segera berdiri, berjalan ke arah pintu dan menutupnya rapat. "Kalian nggak boleh lama-lama di sini. Kalau dia sudah ngikut, biasanya nggak jauh." Rian memutar kepalanya ke arah luar. "Maksud Bapak ngikut?" "Ya, ngikut," jawabnya mantap. "Dia suka ikut orang yang punya nama sama, atau orang yang lewat waktu dia sedang menunggu. Biasanya, orang itu bakal mimpiin dia dulu baru setelah itu mulai lihat hal-hal aneh." Maria merapatkan jaketnya. Tangannya gemetar halus. "Mas Ryan, ayo jalan aja yuk. Aku nggak enak di sini." Rian mengangguk cepat, meneguk sisa kopi yang sudah dingin lalu berdiri. Tapi sebelum mereka sempat keluar, Pak Joni menahan. "Tunggu dulu." Ia masuk ke dalam warung, lalu keluar lagi sambil membawa sebotol kecil, berisi cairan bening dan seikat daun kelor. "Bawa ini air doa. Kalau lewat jembatan atau tikungan Sungai Talang, siramkan sedikit di spion dan di jok belakang.
Jangan nengok kalau dengar suara apapun di belakang, ngerti? Rian menerima botol itu dengan wajah bingung. Makasih Pak, tapi ini beneran bisa? Pak Joni tersenyum kecut. Percaya nggak percaya, tapi sudah banyak yang diselamatkan karenanya. Yang nggak percaya ya, kadang nggak pernah balik lagi. Maria menelan ludah keras-keras. Astagfirullah. Mereka berdua buru-buru masuk mobil lagi. Rian menyalakan mesin. Lampu depan menembus kabut tipis yang masih menggantung. Saat mobil perlahan keluar dari halaman warung, Maria sempat menoleh ke kaca spion luar. Di balik pantulan lampu, ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri di pinggir jalan. Rambut panjang basah memegang perutnya menatap mobil mereka pergi. Mas, Maria berbisik, itu. Dia, Mas. Rian cepat-cepat memalingkan wajah. Jangan dilihat, Mbak. Sudah, fokus ke depan. Suara mesin kembali mendengung. Jalanan di depan gelap, hanya disinari dua cahaya kecil dari mobil. Hujan mulai turun lagi. Gerimis kecil yang makin lama makin rapat. Sepanjang perjalanan tak ada yang bicara. Maria hanya memeluk dirinya sendiri, menatap kosong keluar jendela. Tapi setiap beberapa menit ia melirik spion tengah. Tak kenapa, ada rasa berat setiap kali ia menatap kaca itu. Seperti ada sesuatu yang duduk diam di sana. Tak terlihat, tapi terasa. Setelah hampir setengah jam berkendara, Rian mencoba memecah keheningan. Kamu yakin nggak apa-apa, Mbah? Maria mengangguk pelan. Iya, Mas, cuma aneh aja. Kenapa harus namanya sama kayak aku? Apa cuma kebetulan? Rian tersenyum kaku. Kebetulan kali. Dunia ini kan luas, tapi senyumnya cepat hilang ketika dari arah belakang terdengar bunyi halus. Klek, klek. Seperti sesuatu yang jatuh ke lantai mobil. Mereka berdua menoleh hampir bersamaan. Tak ada apa-apa. Tapi dari kaca spion Rian melihat sesuatu. Bayangan samar duduk di kursi belakang. Rambut panjang menutupi wajah. Bahunya bergoyang pelan seperti sedang menangis. Ia segera membanting pandangan ke depan, memegang setir erat-erat. Mas, suara Maria bergetar. Kulihat juga. Rian tak menjawab. Ia hanya menekan pedal gas lebih dalam. Tapi suara itu kini berubah. Seperti bisikan lembut di antara deru mesin. Mas, tolong antar saya pulang. Tolong. Maria langsung memejamkan mata menahan tangis. Mas, cepet Mas. Ayo jalan lebih cepat. Rian menggertakkan giginya. Sudah Mbak, tenang aja. Kita udah hampir sampai daerah permukiman. Namun tiba-tiba, kedebuk. Demi making hasil di seladang mobil. Rian spontan menginjak rem. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan gelap. Hujan turun makin deras. Mereka saling berpandangan, napas tersengal. Mas, suara Maria nyaris tak terdengar. Jangan turun. Tolong jangan turun. Tapi dari kaca belakang tampak samar-samar siluet seseorang berjalan pelan ke arah mobil. Lampu rem memantulkan sosoknya. Wanita hamil, baju putih kotor, rambut menutupi wajah. Tangannya berdarah, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas air di aspal. Rian menatap ke depan, matanya membulat. Ya Allah! Sosok itu berhenti tepat di belakang mobil, lalu menunduk ke arah kaca belakang. Perlahan tangan pucatnya menyentuh kaca, kerah. Retakan kecil muncul. Maria menjerit histeris. Rian langsung menyalakan mesin dan tancap gas. Mobil meluncur kencang di jalan licin itu. Sementara suara tangisan samar masih terdengar di belakang. Tolong, antar saya pulang. Hujan makin deras. Jalanan jadi kabur. Tapi satu hal yang Rian lihat jelas di kaca spion. Sosok itu masih duduk di jok belakang, meski mobil melaju kencang. Maria sempat nangis tanpa suara. Mas dia nggak mau pergi. Rian hanya bisa berdoa dalam hati, Gusti Allah, tolong. Lalu entah kenapa Maria tiba-tiba bicara pelan. Mas, mungkin dia bukan mau nyakitin kita. Rian menoleh sekilas. Maksudnya? Maria menatap kaca spion dengan mata berkaca-kaca. Tadi dia bilang mau pulang. Mungkin dia cuman pengen disampaikan ke rumahnya. Rian terdiam. Di tengah rasa takut, ada sesuatu yang terasa janggal. Suara itu tadi, suara lembut, sedih, bukan marah. Mbak, kamu yakin? Maria mengangguk pelan. Aku bisa ngerasain dia. Seolah dia lagi minta tolong. Mungkin karena namaku sama. Rian menarik napas panjang. Jalan di depan menurun menuju arah Sungai Talang. Yuri ingat pesan Pak Joni. Siram air doa di spion dan jok belakang. Yuri ambil botol kecil dari dashboard. Membuka tutupnya dengan tangan gemetar. Beberapa tetes air ia cipratkan ke kaca spion, lalu ke jok belakang.
sambil berbisik pelan. "Pergilah dengan tenang, Bu. Pulanglah dengan damai." Untuk sesaat, udara di dalam mobil terasa lebih berat. Lampu depan meredup sejenak. Lalu, hening. Hujan berhenti. Tak ada lagi suara. Maria menoleh ke belakang perlahan. Jok belakang kosong. Rian menggenggam setir erat menatap lurus ke depan. "Sudah?" Maria mengangguk lemah. "Sudah, Mas." Tapi di luar di sisi jalan di antara pohon-pohon karet yang berderet hitam, tampak seseorang berdiri. Cembu Siamjang memeluk perutnya, menatap mobil mereka menjauh dengan mata sayu. Dan di udara malam yang sunyi itu, samar-samar terdengar suara lembut berbisik, "Terima kasih, Maria." Angin berembus pelan, jalanan kembali sepi. Tapi Rian dan Maria tahu, di lintasan itu arwah seorang ibu muda masih menunggu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk pulang. Namun apa yang mereka tidak tahu, malam itu bukanlah akhir dari gangguan. Karena esok paginya, ketika Rian membuka pintu mobil untuk membersihkan sisa lumpur di jok belakang, dia menemukan sesuatu tergeletak di lantai. Sepotong kain jarik, yang isweke di ujungnya, dan masih basah seolah baru saja ditinggalkan. Malam semakin larut, dan jalanan lintas Sumatera kembali diselimuti kabut tipis. Mobil travel Rian melaju pelan menembus kegelapan yang seolah tak berujung. Lampu depannya menyorot aspal basah yang berkilau samar, seperti bayangan cermin panjang tak bertepi. Maria duduk diam di kursinya, wajahnya menghadap ke jendela, seolah pikirannya jauh entah kemana. Hanya napas pelannya yang kadang terdengar di sela deru mesin. Dari pantulan kaca, Rian bisa melihat wajahnya yang sayu. Tapi entah kenapa, kali ini ada sesuatu yang lain. Bajunya tampak agak basah di bagian punggung. Dan di situ terlihat noda kemerahan samar, yang membuat bulu kuduk Rian perlahan berdiri. Padahal, waktu di warung tadi Maria baik-baik saja. Ia mencoba mengusir perasaan aneh itu dengan berbasa-basi. "Mbak, asalnya dari mana tadi?" "Dari Padang juga." Mariana tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas pelan, matanya tetap menatap keluar jendela. Pada pohon-pohon karet yang berbaris di sisi jalan. "Dari sini aja, Mas." Jawabnya lirih. Suaranya terdengar aneh, datar tanpa emosi seperti suara orang yang bicara sambil setengah melamun. Rian mengangguk pura-pura tenang. "Tadi katanya mau ke Sungai Talang ya? Ada acara keluarga atau..." Maria menoleh perlahan, menatap Rian dengan senyum tipis yang entah kenapa membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Iya, Mas. Mau nemuin suami. Dia udah nunggu lama." Nada suaranya dingin, datar. Tapi di kata menemui suami ada sesuatu yang menggantung, seperti beban yang berat atau mungkin penyesalan. Rian tersenyum kikuh. "Oh gitu? Ya semoga ketemu ya, Mbak." Tak ada balasan. Hanya keheningan. Rian kembali fokus ke jalan. Tapi dari kaca spion tengah, dia sempat menangkap pantulan aneh. Di kursi belakang, di balik kepala Maria, ada bayangan samar duduk diam. Bentuk tubuhnya mirip Maria sendiri. Menunduk, rambut terurai panjang, tangan memegang perut besar. Jantung Rian langsung serasa berhenti berdetak. Ia menatap ke depan lagi cepat-cepat, tangannya memegang setir erat. Tapi rasa dingin menjalar cepat dari tengkuk ke seluruh tubuh. Ia tahu, apa yang baru dilihatnya bukan bayangan biasa. Beberapa meter kemudian, tanpa berpikir panjang, Rian menepi di pinggir jalan dan menyalakan lampu hazard. Mobil berhenti pelan, mengeluarkan suara decit kecil dari rem yang basah. Maria menoleh, alisnya berkerut. "Mas, kenapa berhenti?" Suaranya tetap tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Rian menelan ludah, suaranya bergetar. "Mbak, saya rasa kita udah lewat Sungai Talang barusan. Tadi ada papan petunjuknya. Mbak yakin masih mau terus?" Maria diam sejenak, lalu menoleh perlahan ke arah Rian. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah cahaya kabin yang kekuningan. Kulitnya mulai tampak pucat keabu-abuan seperti kehilangan warna. Bibirnya membiru, dan di bawah hidungnya terlihat sedikit bercak merah. Entah darah atau sesuatu yang lain. Dengan suara lirih ia berkata, "Belum, Mas. Saya belum nyampe rumah." Rian spontan merinding. Udara di dalam mobil berubah. Lebih berat, lebih dingin seperti ada kabut masuk tanpa suara. Lampu mobil bergetar pelan lalu redup beberapa detik. "Mbak." Rian mencoba bicara, suaranya gemetar. "Rumahnya di mana ya? Siapa tahu saya bisa antar..." Maria menunduk.
Tangannya perlahan memegang perutnya yang rata, lalu perlahan-lahan, perut itu tampak sedikit menggembung, seperti sedang menahan sesuatu di dalamnya. Rian terpaku, tak berani menatap terlalu lama. Di ujung sungai Talang, dekat jembatan, rumah kecil catnya udah pudar. Ada pohon mangga di depan, jawabnya pelan. Suamiku nunggu di sana. Baik mbak, jawab Rian cepat. Dia menyalakan mobil lagi, berusaha bersikap normal, padahal jantungnya sudah berpacu tak karuan. Mobil kembali melaju, tapi setiap kali Rian melirik spion tengah, bayangan itu masih ada. Sosok perempuan lain yang duduk di belakang. Wajahnya tertutup rambut panjang, bajunya lusuh, dan dari perutnya tampak noda merah menetes perlahan ke jok. Ya Allah, bisik Rian dalam hati. Aku ora kuat iki. Maria tiba-tiba bersuara. Mas berhenti di jembatan nanti ya. Aku mau turun di situ. Jembatan? Tapi di situ kan. Rian tak melanjutkan kalimatnya. Ia ingat cerita Pak Joni. Kecelakaan wanita hamil itu terjadi tepat di jembatan Sungai Talang. Di situ aja mas. Kata Maria lembut, tapi matanya kosong. Aku harus pulang. Rian hanya mengangguk pelan. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan selain menuruti saja. Beberapa menit kemudian, jembatan itu mulai terlihat panjang, tua, dengan besi berkarat dan kayu lapuk di beberapa bagian. Air sungai di bawahnya hitam berkilau diterpa cahaya lampu. Saat mobil melintas di tengah jembatan, Maria menunduk. Mas pelan-pelan aja ya. Aku turun di sini. Rian menatapnya, bingung. Tapi mbak, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Maria sudah membuka pintu pelan. Udara dingin masuk seketika. Dari arah spion, Rian melihat jelas. Sosok lain yang di kursi belakang ikut menoleh. Tersenyum samar dan perlahan memudar seperti kabut tertiup angin. Rian langsung menoleh ke belakang. Jok kosong. Tapi dari luar, di tengah jembatan, Maria masih berdiri. Menatap ke arah mobil dengan mata sendu. Mas, suaranya bergetar lembut. Hampir seperti bisikan yang menyelinap lewat celah kaca. Terima kasih, ya udah nganterin aku pulang. Rian hanya bisa menatap, tak tahu harus berkata apa. Tubuhnya lemas. Maria tersenyum lalu berjalan pelan ke arah pinggir jembatan. Tempat air sungai beriak tenang. Ia berhenti sejenak, menatap ke bawah lalu perlahan menurunkan tangannya ke perut. Aku udah bisa ketemu dia sekarang. Lalu, tubuhnya perlahan lenyap, seperti kabut disapu angin. Rian membelalakkan mata, teriak tertahan. Dia keluar dari mobil, menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa, tak ada jejak, hanya suara air sungai yang mengalir pelan. Dan di udara malam aroma samar darah basah. Rian berdiri lama di situ, matanya masih mencari. Hingga tiba-tiba, duk, terdengar suara lembut dari arah belakang mobil. Seperti pintu tertutup pelan, ia menoleh cepat. Pintu belakang mobilnya kini terbuka sedikit. Dengan napas berat, ia berjalan mendekat. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu, dan perlahan menutupnya kembali. Tapi sebelum benar-benar tertutup, pandangannya sempat menangkap sesuatu di jok belakang. Setangkai bunga melati basah, meneteskan air, dan selembar kain jari kecil yang sama seperti yang ia temukan pagi tadi. Rian menelan ludah. Ya Allah, dia menatap ke arah sungai sekali lagi. Berharap semua itu hanya halusinasi. Tapi dari kejauhan, di bawah jembatan ia bisa melihat sesuatu. Dua sosok samar berdiri berdampingan. Seorang wanita dengan perut besar dan seorang pria. Keduanya bergandengan tangan, menatap ke arah Rian, lalu perlahan menghilang di antara kabut sungai. Rian akhirnya masuk kembali ke mobil. Tangannya bergetar hebat saat menyalakan mesin. Jemeri Honyasi ingin cepat-cepat keluar dari tempat itu. Namun baru beberapa meter meninggalkan jembatan, radio mobil yang sejak tadi mati tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan suara serak. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Suara itu jelas suara Maria. Rian menatap radio dengan wajah tegang, lalu buru-buru mematikannya. Tapi suara itu tak berhenti. Kini terdengar dari belakang mobil, lirih bergetar. Mas, jangan lupa kainnya. Rian menjerit spontan, membanting pedal gas. Mobil meluncur kencang menembus gelap, meninggalkan jembatan di belakang. Tapi sepanjang jalan, di kaca spion, ia masih melihat bayangan samar Maria duduk diam di jok belakang, tersenyum lembut. Dan entah kenapa, setiap kali hujan turun sejak malam itu, Rian selalu mendengar suara perempuan berbisik di telinganya.
Mas, pelan-pelan aja ya. Joye tahu, perjalanan malam itu telah mengubah segalanya. Jalan lintas Sumatera tak lagi sekadar lintasan panjang yang ia hafal luar kepala. Sejak malam itu, setiap kali ia lewat Sungai Talang, ia selalu menunduk sedikit dan tak pernah menatap kaca spion lagi. Karena ia tahu di belakang sana, selalu ada yang duduk diam, menunggu dengan sabar. Dan setiap bisikan kecil yang terdengar di antara deru mesin, bukan lagi sekadar suara angin, tapi sapaan dari penumpang yang tak pernah benar-benar pergi. Mas, antar aku pulang lagi ya, sekali ini aja. Namun Rian tak pernah menjawab. Joey hanya menekan gas melaju lurus tanpa menoleh. Karena di jalanan sunyi itu, antara dunia yang hidup dan yang mati, kadang cuma dibatasi satu hal, keberanian untuk tidak melihat ke belakang. Udara malam di luar mobil seolah membeku, dan embun yang menempel di kaca berubah jadi butiran es tipis. Rian merasakan hawa dingin itu merayap ke dalam tubuhnya, menembus jaket tipis yang ia kenakan. Tangan kirinya menggenggam erat setir, sementara tangan kanan gemetar, menyalakan lampu kabin. Cahaya kekuningan menyorot ke jok belakang, dan saat itu pula Rian menahan napasnya. Dari langit-langit mobil, air menetes perlahan, tapi bukan air biasa. Warnanya merah kecoklatan pekat menetes satu-satu, seperti darah yang sudah lama mengering, tapi kini kembali mencair. Bau besi dan anyirnya menyeruak di udara sempit dalam kabin mobil. Rian membeku, terku berani menatap ke arah sumber tetesan itu. Tapi matanya tak bisa lepas dari spion tengah. Spion itu bergetar pelan. Mula-mula hanya samar, seperti terkena getaran jalan. Tapi perlahan gerakannya menjadi lebih jelas, seperti digerakkan oleh tangan tak terlihat. Rian memicingkan mata, dan saat ia fokus menatap pantulannya, jantungnya seketika serasa berhenti berdetak. Ada dua sosok Maria di sana. Yang satu duduk di kursi depan, tepat di sebelahnya wajahnya pucat dan kaku, menatap lurus ke jalan. Yang satu lagi duduk di kursi belakang, rambut terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Tapi matanya menatap lurus ke arah Rian dari dalam spion. Rian spontan menoleh ke depan, lalu ke belakang. Jok belakang kosong. Tapi di spion sosok itu masih ada. Mas, suara Maria dari kursi depan pelan dan bergetar. Jangan lihat spionnya. Rian menelan ludah, suaranya pecah. Tapi, di belakang itu siapa, Mbak? Maria tidak menjawab. Tubuhnya terlihat menegang. Tangannya mencengkeram pahanya erat. Saya nggak tahu, Mas. Saya juga ngerasa kayak ada yang ikut dari warung tadi. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya saat lampu mobil tiba-tiba padam. Suara mesin berhenti mendadak. Gelap total. Hening, tapi bukan hening yang tenang. Ini hening yang menekan. Seperti ada sesuatu besar yang menatap dari kegelapan. Rian mencoba memutar kunci, tapi mesin tidak menyala. Dari arah belakang mobil, terdengar suara napas berat, lambat disertai isak pelan. Lalu suara itu berubah menjadi rintihan perempuan. Aduh, sakit perutku. Sakit, Mas. Rian menoleh cepat, tapi tak ada apapun selain gelap. Ia mencoba menyalakan mesin lagi, tapi tangannya gemetar terlalu parah. Nafasnya tersengal, dia mendengar suara seperti sesuatu diseret di atas jok. Lalu suara ceplak-ceplak, seperti cairan jatuh ke lantai. Bau darah makin tajam. Rian berusaha keras mengendalikan dirinya. Dia menekan pedal gas sambil memutar kunci. Mesin meraung keras, dan lampu depan akhirnya menyala. Tapi apa yang ia lihat membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Kaca spion tengah retak. Retakannya menyebar seperti jaring laba-laba. Dan di tengah pantulannya, wajah Maria terlihat. Tapi bukan Maria yang duduk di kursi depan. Wajah itu penuh darah, kulitnya sobek di pipi. Bibirnya biru kehitaman, dan matanya menatap Rian lurus, tertawa, tanpa suara. Rian menjerit spontan membanting spion ke atas. Astaghfirullahalazim. Maria di kursi depan menoleh cepat, wajahnya tegang. Jemes, jangan lihat apa-apa. Jangan lihat belakang. Tapi terlambat. Sesuatu menepuk bahu Rian dari belakang. Rian menoleh refleks, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Di jok belakang, duduk sosok wanita hamil dengan perut besar. Rambut panjang terurai, matanya kosong menatap ke depan. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya, dan di pangkuannya
Ada bayi kecil berlumur darah yang diam tanpa suara. "Mas, tolong aku." Suaranya lirih, seperti dari dunia lain. Rian menjerit menekan gas sekencang mungkin. Mobil meluncur liar, rodanya menghantam batu dan aspal. Maria menunduk ketakutan, memeluk tas di pangkuannya. Di kaca depan, kabut semakin tebal, tapi dari sela kabut itu, Rian melihat sesuatu berkelebat di jalan. Sosok perempuan berlari menyeberang, lalu menghilang. Ia membanting setir ke kanan, mobil oleng dan hampir menabrak pagar jembatan tua. "Mas, awas!" teriak Maria, mobil berhenti mendadak. Napas Rian tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Ia memegang setir kuat-kuat. Matanya masih liar menatap ke depan. Tapi anehnya, Maria kini tidak ada di kursi depan. Kosong. Rian menoleh ke belakang dan tubuhnya langsung kaku. Maria kini duduk di kursi belakang, menatapnya dengan mata sayu. Tapi wajahnya berubah. Kulitnya mengelupas sebagian, darah merembes dari bawah matanya. Dan bibirnya bergerak pelan. "Mas, aku udah di rumah ya." Rian tidak menjawab. Ia hanya ternganga, tubuhnya gemetar hebat. Maria tersenyum tipis, senyum yang justru membuat bulu kuduk berdiri. "Kamu tahu nggak, Mas? Dulu aku juga duduk di sini, di kursi ini." Tangannya mengusap perlahan jok belakang yang basah oleh darah. "Dia suamiku yang nyetir malam itu. Katanya mau cepat-cepat nyampe rumah, tapi nggak pernah nyampe." Rian menatapnya, suara tenggorokannya kering. "Mbak, maksudnya?" Maria menunduk. Dari bawah rambutnya yang menutupi wajah, menetes darah segar ke pahanya. "Aku mati di sini, Mas." Udara tiba-tiba seperti membeku. Dari arah luar, kabut makin menebal hingga kaca mobil tertutup putih pekat. Semua suara dunia menghilang. Yang terdengar hanya detak jantung Rian sendiri. Lalu tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan di kaca mobil sebelah kanan. Rian menoleh cepat. Di luar, samar-samar terlihat sosok laki-laki berdiri dalam kabut, menatap ke dalam mobil. Wajahnya gelap tak terlihat jelas tapi gerakannya pelan, seperti orang memanggil. Maria menatap keluar jendela, matanya membesar. "Mas, itu dia." "Siapa?" tanya Rian cepat. "Suamiku." Rian menatap sosok itu dengan ngeri. Laki-laki itu mulai berjalan mendekat, langkahnya berat, menimbulkan suara kresek-kresek di atas jalan berpasir. Saat ia cukup dekat, cahaya lampu mobil memperlihatkan sesuatu yang membuat Rian hampir muntah. Separuh wajah laki-laki itu hancur, tulang pipinya terlihat dan dari dadanya menonjol serpihan kaca. "Mas," sore Maria kini berubah, bergetar tapi bahagia. "Dia datang jemput aku." Rian menjerit. "Jangan buka pintu, Mbak." Tapi Maria sudah menatap Rian dengan mata kosong. "Aku janji sama dia. Aku harus pulang malam ini." "Jangan, Mbak. Itu bukan suami, Mbak." Maria hanya tersenyum. "Mas Rian, terima kasih ya wis nganter aku tekan kene." Suaranya berubah lembut, lirih, penuh kelegaan. "Aku ora bakal lali." Sebelum Rian sempat menahan, Maria membuka pintu belakang. Udara dingin langsung menerpa, kabut masuk ke dalam mobil seperti hembusan asap putih. Dalam kabut itu Rian melihat kedua sosok itu, Maria dan lelaki itu, saling mendekat, bergandengan tangan, lalu perlahan berjalan ke arah jembatan di tengah kabut. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak merah di tanah. Rian berusaha keluar dari mobil, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia seperti terpaku di kursinya, hanya bisa melihat dari spion. Dan di spion itu pantulan Maria tampak menoleh ke arahnya sekali lagi, tersenyum lembut sambil mengucap pelan, "Mas, jangan lihat spionnya lagi." Cahaya mobil meredup pelan, semua kembali gelap. Beberapa detik kemudian Rian sadar tubuhnya gemetar hebat. Ia menyalakan mesin lagi dengan tangan bergetar. Mobil akhirnya hidup, tapi spion tengah kini pecah total. Retakannya membentuk pola aneh, mirip siluet dua orang yang saling berpelukan. Ia menginjak gas, melaju cepat meninggalkan jembatan. Tapi setiap kali melirik kaca spion samping, ia masih bisa melihat bayangan samar perempuan hamil, duduk di jok belakang. Kadang menatap, kadang hanya menunduk, dan selalu ada senyum tipis di wajahnya. Begitu sampai di kota, Rian langsung berhenti di pos ronda dekat pasar. Dua orang bapak-bapak yang berjaga menatapnya bingung. "Loh Mas Rian, tengah malam gini kok pucat banget?" Rian turun dari mobil dengan langkah goyah. "Pak, aku barusan nganter penumpang dari Sungai Talang." "Sungai Talang?" Salah satu dari mereka menatap heran. "Jam segini? Lah cabi siapa yang mau ke sana malam-malam?" Rian tak menjawab. Iwi menatap jok belakang mobilnya.
Di sana tak ada siapa-siapa. Hanya kain jarik basah dan bunga melati yang mulai layu. Salah satu bapak itu mendekat. "Mas, sampean sadar nggak? Minggu lalu ada kecelakaan di jembatan Sungai Talang. Perempuan hamil sama suaminya. Meninggal di tempat. Katanya sampai sekarang tiap malam Jumat ada yang suka nebeng lewat situ." Rian menatapnya dengan mata kosong. Tak sanggup berkata apa-apa. Malam itu sebelum pulang ia sempat memecahkan sisa spion yang retak dan membuangnya ke kali. Tapi sejak itu setiap kali ia menyalakan mobil, di kaca spion yang baru selalu muncul embun, berbentuk dua tangan kecil, seperti tangan bayi. Dan kadang di tengah perjalanan terdengar bisikan pelan dari kursi belakang. "Mas, pelan-pelan aja ya." Bisikan itu lembut, tapi cukup untuk membuat Rian tahu ia tidak pernah benar-benar sendiri di jalan itu. Sebab ada penumpang yang tak pernah membayar ongkos. Tapi selalu ikut setiap malam di kursi belakang. Udara malam itu semakin berat. Angin dari arah utara membawa aroma tanah basah, bercampur daun kering. Menusuk hidung Rian yang masih berdiri terpaku di depan rumah hijau itu. Tulisan di papan kayu di pinggir jalan yang baru saja mereka lewati masih jelas terbaca. "Selamat datang di Sungai Talang." Sebenarnya ia tidak tahu pasti bagaimana bisa sampai di sini. Rasanya seperti tubuhnya digerakkan oleh sesuatu di luar kendali. Jalanan yang tadi begitu panjang kini seolah mengarah tepat ke rumah ini. Rumah tua dengan cat hijau pudar dan atap seng yang mulai berkarat. Maria yang duduk di sebelahnya sejak tadi, tiba-tiba menatap lurus ke depan. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Mas, di depan situ ada rumah kecil warna hijau. Bisa berhenti sebentar?" Rian hanya mengangguk tanpa berpikir panjang. Tangannya memutar setir perlahan, dan mobil berhenti tepat di depan rumah itu. Lampu mobil menyinari halaman yang ditumbuhi rumput tinggi, menampakkan pagar kayu tua yang nyaris roboh, dan dinding rumah yang mengelupas di beberapa bagian. Rian melirik Maria, wajahnya tenang. Tapi ada sesuatu yang aneh. Cahaya lampu mobil membuat kulitnya tampak semakin pucat, hampir tembus cahaya. Bibirnya bergerak pelan. "Terima kasih udah nganter saya pulang, Mas." Senyumnya lembut, tapi Rian merasa ada hawa dingin yang mengalir begitu senyum itu muncul. Ia belum sempat menjawab, Maria sudah membuka pintu mobil. Pintu itu berderit pelan, seperti sudah lama tidak digerakkan. Kakinya melangkah keluar perlahan, tapi tak ada suara langkah di tanah basah. Rian memperhatikan, bahkan bayangan Maria pun tak terlihat di bawah cahaya lampu depan. Perlahan sosok wanita itu berjalan menuju rumah hijau. Langkahnya tenang, seolah sudah hafal setiap batu di halaman itu. Sampai di depan pintu, Maria berhenti sejenak, menoleh ke arah Rian lalu tersenyum lagi. Setelah itu, hilang, bukan berjalan masuk, bukan berlari, tapi benar-benar menghilang. Tubuhnya lenyap begitu saja di depan pintu rumah yang setengah terbuka, seperti asap yang tersapu angin. Rian sontak keluar dari mobil, suaranya parau. "Mbak Maria, hei, tunggu dulu." Tak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan desir angin dari pepohonan bambu di belakang rumah. Rian berdiri terpaku beberapa detik, lalu langkahnya pelan mendekati pagar. Kakinya menendang sesuatu, kain jarik basah yang tergantung di pagar. Warnanya pudar, tapi di ujungnya ada noda merah yang samar. Ia menatapnya lama. Kain itu sama persis seperti yang dilihatnya di jok belakang mobil ketika mereka berhenti di jembatan tadi. Hatinya mulai berdegup tak karuan. Dengan langkah berat, Rian mendorong pintu pagar dan melangkah masuk ke halaman. Rumput liar menyentuh kakinya, dingin dan licin karena embun. Saat ia mendekat ke teras, ia menyadari pintu rumah setengah terbuka. Tunis dari dalam tercium aroma lembab, bercampur wangi bunga melati yang begitu kuat. Aroma yang sama seperti saat Maria duduk di mobilnya. "Assalamualaikum." Suaranya serak, ragu, tak ada balasan. Tapi pintu itu bergerak sedikit, berderit panjang. Rian menghela napas memberanikan diri melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, hawa di dalam rumah berubah drastis. Dingin menusuk, tapi bukan dingin alami. Seperti ada sesuatu yang menyerap kehangatan dari tubuhnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lampu mobil di luar. Debu menempel di setiap sudut. Jaring laba-laba menggantung di langit-langit. Dan di pojok ruangan terdapat lemari kayu tua dengan pintu kaca pecah sebagian. Namun, yang paling menarik perhatian Rian adalah dinding depan. Di sana tergantung sebuah foto besar, sudah menguning dimakan usia.
Dalam foto itu, seorang wanita hamil besar berdiri di samping seorang pria muda dengan seragam sopir. Wajah keduanya tersenyum bahagia. Di bawahnya tertulis dengan tinta pudar, Maria and Andy 2005. Rian merasakan dadanya sesak. Ia memelangkah pelan mendekat menatap foto itu lebih lama. Wajah wanita itu sama persis dengan Maria yang ia antar malam ini. Jaket jeans biru, kerudung krem, senyum lembut. Semuanya sama, tangannya gemetar saat menyentuh figura. Debu menempel di jarinya. Di belakangnya, angin tiba-tiba bertiup lewat celah jendela, membuat tirai bergerak pelan. Dari selak kain itu, Rian bisa melihat cahaya lampu mobil yang bergetar. Seperti ada seseorang yang duduk di dalamnya. Ia menoleh ke belakang. Lampu mobil masih menyala, tapi di kursi belakang tampak bayangan samar seseorang. Tubuhnya tegak, rambutnya terurai panjang. Rian melangkah mundur, tubuhnya kaku. "Mbak Maria." Suaranya nyaris tak terdengar, tak ada jawaban. Tapi suara lembut muncul dari arah ruang tengah, seperti seseorang berbicara pelan. "Dia nggak pernah pulang, Mas." Rian menoleh cepat. Di ujung ruangan, samar terlihat sosok wanita berdiri. Pakaian basah menempel di tubuhnya, perutnya besar, dan darah mengalir dari ujung jarinya. Tapi matanya bukan menatap Rian. Matanya menatap foto di dinding. Rian mundur beberapa langkah, tapi lantai kayu di bawahnya berderit keras, dan sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, tapi suaranya lembut. "Waktu itu, aku sama suamiku pulang malam. Kami baru dari rumah orang tua di Solok. Dia nyetir, aku duduk di belakang. Hujan deras. Kami cuma pengen sampai rumah sebelum subuh." Suaranya lirih, tapi setiap kata terasa menusuk. Tapi di tikungan itu, truk besar datang dari arah berlawanan. Lampunya nyilauin mata. Suamiku banting setir. Mobil kami muter, lalu gelap. Air mata darah menetes dari matanya. Dia mati di tempat, tapi aku terlempar. Aku masih hidup sebentar. Aku sempat lihat bayinya keluar. Aku teriak minta tolong. Suaranya pecah. Tapi nggak ada yang berhenti. Rian berdiri membatu, hanya bisa mendengarkan. Sejak itu aku nggak bisa pergi. Aku nyari dia, nyari rumah ini. Tapi tiap kali aku sampai, rumahnya udah kosong kayak gini. Sosok itu mendekat, langkahnya tak bersuara. "Mas Ryan, malam ini aku cuma pengen pulang ke rumah yang dulu sama dia." Rian ingin kabur, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Ia hanya bisa menatap, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Suara itu mendekat perlahan, seperti seseorang menyeret kakinya. Rian menoleh ke pintu dan sosok laki-laki muncul di ambang. Wajahnya rusak parah, sebagian kepala tertutup darah kering, tapi matanya hangat menatap wanita itu dengan lembut. "Andy." Suara wanita itu bergetar. "Aku udah pulang." Sosok laki-laki itu tersenyum. "Aku tahu, Ndo. Aku nunggu kowe suwe." Mereka saling mendekat dan saat tangan mereka bersentuhan, cahaya lembut menyinari ruangan. Untuk sesaat, Rian bisa melihat keduanya seperti manusia biasa. Maria dalam keadaan utuh, mengenakan kebaya putih, dan Andy memeluknya dengan penuh kasih. Tapi perlahan cahaya itu memudar, dan tubuh mereka berdua menghilang menjadi kabut tipis, melayang keluar lewat jendela. Henning kembali menguasai ruangan. Rian berdiri sendirian, napasnya masih terengah. Di tempat mereka berdiri tadi, kini hanya tersisa dua benda. Selembar foto kecil yang sama dengan yang tergantung di dinding, dan sebuah kalung emas kecil dengan liontin berbentuk bayi. Ia memungut keduanya, menatap lama. Dari arah luar terdengar kokok ayam pertama. Langit mulai memudar ke abu-abu muda. Rian berjalan perlahan keluar dari rumah itu. Ketika menutup pintunya, ia sadar. Di pagar depan, kain jarik yang tadi tergantung kini sudah hilang. Hanya tersisa aroma melati samar yang terbawa angin. Ia melangkah ke mobil, membuka pintu, dan duduk lemas di kursi pengemudi. Tapi sebelum menyalakan mesin, matanya menangkap sesuatu di spion tengah. Ada tulisan samar di kaca, seperti bekas jari yang menulis dari dalam. Tulisan itu terbaca jelas. "Terima kasih, Mas Rian, aku sudah pulang." Rian menunduk, kedua tangannya bergetar di atas setir. Di dadanya ada rasa lega aneh bercampur takut. Ia menatap keluar jendela, ke arah rumah hijau yang kini tampak tenang dalam cahaya pagi. Ketika ia menyalakan mesin, mobil bergetar sebentar lalu hidup dengan suara halus. Tak ada lagi tetesan air, tak ada bayangan di jok belakang.
Jalanan di depannya kini terang, kabut sudah sirna. Namun sebelum ia melaju pergi, dari kaca spion ia sempat melihat sesuatu di halaman rumah. Dua sosok berjalan bergandengan tangan, semakin menjauh, lalu lenyap di tikungan. Rian tersenyum samar, entah kenapa hatinya terasa hangat. Tapi di sudut kaca spion, bayangan kecil masih tertinggal. Tangan bayi mungil yang melambai pelan, lalu menghilang bersama embun pagi. Dan sejak hari itu, setiap kali Rian melintas di daerah Sungai Talang, ia selalu membunyikan klakson 3 kali pelan. Bukan untuk menakut-nakuti siapapun, tapi sebagai tanda penghormatan untuk penumpang yang akhirnya benar-benar pulang. Sejak malam itu hidup Rian tak lagi sama. Ia berhenti mengemudi untuk sementara waktu, menolak setiap tawaran mengantar penumpang malam, terutama rute Padang Jambi. Setiap kali mendengar kata lintas Sumatera, bulu kuduknya langsung berdiri. Semua orang yang mengenalnya bilang Rian berubah. Lebih pendiam, sering melamun, dan tak jarang bicara sendiri seperti sedang menjawab seseorang yang tak terlihat. Namun, dalam diamnya itu, Rian masih terus dihantui rasa penasaran. Ia yakin apa yang dilihatnya malam itu bukan sekadar ilusi atau kelelahan akibat perjalanan panjang. Terlalu nyata, terlalu dekat untuk disebut mimpi. Bahkan setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah pucat Maria, suara lirih perempuan yang meminta tolong dari jok belakang, semuanya kembali seperti diputar ulang di kepalanya. Malam itu, beberapa hari setelah kejadian di rumah hijau itu, Rian terbangun dengan keringat dingin. Di luar, hujan turun pelan seperti malam waktu ia bertemu Maria. Dari balik jendela, lampu jalan memantulkan cahaya redup ke lantai kamar kontrakannya. Ia menatap kaca jendela itu lama, dan untuk sesaat, ia melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat, dan mata yang menatap tanpa berkedip. "Mas, udah nganter saya pulang?" Suara lirih itu bergema jauh tapi jelas. Rian sontak menoleh, kosong. Tak ada siapa-siapa, tapi lantai tempat ia berdiri basah, seolah ada yang meneteskan air dari rambut. Ia mundur pelan, menahan napas mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma bayangan. Tapi bau darah samar kembali muncul. Bau besi yang dulu sempat ia rasakan di dalam mobilnya. Ia segera berlari keluar kamar, menyalakan semua lampu. Jantungnya berdetak kencang. "Gusti, nyuwun pangapunten," bisiknya lirih sambil mengusap wajah. "Aku ora arep ganggu sopo-sopo. Ku cuma pengen ngerti, sopo sejatine kowe." Pagi harinya Rian nekat mendatangi polsek setempat. Dia ingin tahu lebih jauh tentang kecelakaan tahun 2005 yang diceritakan Pak Joni di warung kopi. Polisi yang bertugas waktu itu adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Rudi, yang sudah lama bekerja di wilayah Sungai Talang. Pak Rudi mengernyit saat mendengar cerita Rian. "Kamu sopir travel yang katanya lihat perempuan hamil di jalan itu?" tanyanya. Rian mengangguk pelan. Sudah sering nah, kamu bukan yang pertama." Pak Rudi kemudian mengambil map tua dari lemari arsip. Di dalamnya ada beberapa foto hitam putih dan koran lama. Salah satunya memperlihatkan mobil sedan remuk di tikungan hutan karet. Di bawah foto tertulis kecelakaan maut tahun 2005. Pasangan suami istri tewas dihantam truk. "Tapi kata orang, jasad istrinya hilang, Pak?" tanya Rian pelan. Pak Rudi menarik napas panjang, lalu menatap Rian serius. "Benar, kami cari seminggu penuh. Ada bekas darah tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Suaminya ditemukan beberapa meter dari mobil, meninggal di tempat. Dan anehnya, saat kami periksa jok belakang mobil, ada bekas tangan di jok kulitnya. Seperti seseorang masih duduk di situ, meski mobilnya sudah kosong." Rian terdiam. Bulunya meremang. Pak Rudi melanjutkan. "Sejak itu beberapa sopir mengaku sering lihat perempuan berdiri di jalan itu. Kadang minta tumpangan, kadang sudah duduk duluan di jok belakang. Kami sempat pasang papan peringatan biar orang nggak berhenti di sana. Tapi entah kenapa papan itu sering roboh sendiri tiap malam." Rian hanya bisa menunduk. "Jadi Kim Maria yang saya antar itu sebenarnya dia..." Pak Rudi menatapnya tajam, lalu menepuk bahunya. "Kalau memang benar kamu udah nganterin dia sampai rumah hijau itu, berarti kamu orang pertama yang bisa nyampain dia pulang. Karena rumah itu sudah terbakar 10 tahun lalu." Rian terkejut. "Terbakar? Tapi saya lihat sendiri rumahnya, Pak. Masih ada fotonya, kain jarik di pagar." Pak Rudi menggeleng. "Nggak ada, nak. Yang kamu lihat itu cuma bekasnya.
Kadang yang sudah tinggal di sana masih menampakkan diri pada orang yang mereka pilih. Mungkin kamu salah satunya. Setelah itu, Rian keluar dari kantor polisi dengan kepala berat. Ia berjalan ke mobilnya yang sudah lama diparkir di pinggir jalan. Mobil yang sama yang dipakai malam itu. Dia menatap kaca spion tengah, retak. Masih retak persis seperti saat kejadian. Ia belum sempat menggantinya karena setiap kali ia coba, kaca itu tiba-tiba jatuh pecah sendiri. Rian duduk di kursi pengemudi, memegang setir erat-erat. Dia menatap ke jok belakang. Kosong, tapi entah kenapa hawa dingin merayap pelan. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri dan suara napas lain di antara hembusannya. Pelan, berat, dan panjang, Mas. Suara itu datang dari arah belakang. Lembut tapi membuat darahnya beku. Rian tidak berani menoleh. Johnny menatap lurus ke depan, mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma gema pikirannya. Tapi kemudian melalui spion retak itu, ia melihat sosok samar duduk di jok belakang. Rambut panjang menutupi wajahnya, bajunya compang-camping, dan tangan pucatnya masih memeluk perut buncit. Mas, terima kasih udah nganter saya pulang waktu itu. Kali ini suaranya terdengar tenang, hampir seperti ucapan syukur. Rian menelan ludah, suaranya gemetar. Kamu Maria kan? Apa yang kamu mau dariku? Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya sayu, bukan menakutkan seperti dulu. Ada senyum tipis di wajah pucatnya. Saya cuma mau pamit. Saya udah sampai, tapi banyak yang masih nyangkut di jalan itu. Banyak yang nggak bisa pulang. Tiba-tiba angin kencang masuk lewat jendela, membuat kaca spion bergoyang. Saat Rian menatap lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi di jok belakang basah, seperti baru disiram air. Dan di atas jok ada kain jarik basah yang sama dengan yang tergantung di pagar rumah hijau dulu. Malamnya Rian tak bisa tidur. Dia terus berpikir tentang kata-kata Maria. Banyak yang belum bisa pulang. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Esoknya ia menemui Pak Joni di warung kopi. Pak Joni tampak terkejut melihat Rian. Wah, aku kira kamu udah nggak bakal balik ke sini, Yan, katanya. Rian hanya tersenyum lemah. Masih ada yang harus saya selesaikan, Pak. Mereka duduk lama, berbincang sambil menyeruput kopi. Lalu Rian berkata pelan, Pak, di tikungan itu pernah ada kecelakaan lagi setelah tahun 2005. Pak Joni menatapnya dalam-dalam lalu mengangguk. Sudah puluhan, nah. Kadang mobil nyelonong sendiri, kadang sopir bilang remblong, padahal baru diservis. Semua kejadian aneh. Orang bilang, kalau lewat situ tengah malam jangan lihat kaca spion, jangan berhenti. Dan jangan pernah jawab kalau ada yang manggil Mas dari belakang. Rian terdiam. Kenapa? Tanyanya pelan. Karena begitu kamu jawab, berarti kamu ngaku kenal. Dan kalau kamu udah dianggap kenal, Pak Joni menggantung kalimatnya. Kamu bakal diajak ikut pulang. Rian merinding mendengarnya. Tapi dalam hatinya, ia merasa Maria bukan sosok jahat. Ia hanya terjebak, dan mungkin berusaha memperingatkan orang lain. Malam berikutnya, Rian memutuskan untuk kembali melewati jalan itu. Sendirian, ia ingin memastikan semuanya benar-benar selesai. Ia menyalakan mobilnya, dan kali ini ia menutup semua spion dengan kain hitam. Tak mau lagi melihat apapun. Hujan turun deras saat ia masuk kawasan hutan karet. Jalan licin, kabut tebal menggantung di udara. Mesin mobil meraung pelan, dan di luar suara kodok bersahutan. Namun di tengah derasnya hujan, samar-samar ia mendengar suara tangisan. Tangisan wanita. Rian menggenggam setir kuat-kuat. Maria? Panggilnya tanpa sadar, tangisan itu berhenti. Lalu dari kaca belakang, ada tangan putih pucat menempel perlahan. 5 jari kurus menekan pelan kaca meninggalkan bekas air. Rian memejamkan mata, napasnya memburu. Aku ora arep ganggu, aku mung arep nulungi. Gumamnya dengan suara gemetar. Mobil tiba-tiba bergetar hebat, seperti menabrak sesuatu. Rian menginjak rem, tapi mobil berhenti dengan sendirinya. Ia membuka matanya perlahan. Di depan, samar terlihat bayangan wanita berdiri memunggunginya, tengah memegang sesuatu di tangannya. Wanita itu menoleh perlahan, dan meski kabut tebal menutupi wajahnya, Rian tahu itu Maria. Tapi kali ini wajahnya tenang. Ia mengangguk kecil, lalu perlahan berjalan mundur dan menghilang ke dalam kabut. Rian keluar dari mobil, berlari ke arah bayangan itu. Tapi yang ia temukan hanya sebuah boneka kecil tergeletak di tanah, basah kuyup. Boneka bayi, dengan potongan kain jarik kecil melilit tubuhnya. Rian menatap boneka itu lama, lalu memeluknya. Pulanglah dengan tenang, Maria.
katanya pelan. Ketika ia kembali ke mobil, semua spion yang tadi ditutup kain hitam kini bersih. Tak ada retakan lagi. Dan di kaca depannya, entah dari mana asalnya, tertulis samar seperti tulisan jari. Terima kasih, Mas Rian. Sejak malam itu, tak ada lagi yang melihat sosok wanita hamil di jalan lintas Sungai Talang. Para sopir mengatakan, suasananya kini lebih tenang. Tak ada lagi yang merasa diikuti. Tapi cerita itu tetap hidup di antara mereka jadi semacam peringatan. Rian sendiri akhirnya kembali mengemudi, tapi hanya di siang hari. Ia tak pernah menatap kaca spion lebih dari beberapa detik. Karena kadang, di pantulan samar itu, masih terlihat bayangan samar seorang wanita yang duduk diam di jok belakang, memeluk perutnya, tersenyum, tanpa suara. Dan setiap kali hujan turun di lintas Sumatera, sebagian sopir bersumpah, mereka bisa mencium bau darah samar dan mendengar bisikan halus yang sama. Mas, pelan-pelan aja ya. Perut saya sakit, namun tak ada yang berani menoleh ke belakang. Karena mereka tahu, di jok belakang itu, meski tak terlihat, selalu ada yang menumpang diam tanpa suara.